Boleh Fahiza Malika. Boleh diperkenalkan diri dulu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahiza Malika. Saya dari Lembaga Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda. Oke. Boleh dijelaskan temanya hari ini tentang apa? Oke, berdirinya saya di sini sekarang adalah sebagai salah satu peserta lomba di lomba Musabaqah Tilawatil Quran Dai dan Haki. Saat ini saya akan mengikuti lomba Dai. Tema yang akan saya bawakan yaitu tentang bersyukur dan berbuat kebaikan. Boleh sharing sedikit Mbak persiapannya menuju lomba ini seperti apa? Alhamdulillah, kurang lebih selama 1 minggu ke belakang saya mempersiapkan lomba ini, mulai dari menyusun teksnya, kemudian menghafal, kemudian dites sama teman-teman kayak gitu. Oke, baik, udah well prepared ya. Ya, biar lebih semangat mungkin bisa dikasih kata-kata motivasinya dulu. Oke, teman-teman, ingat ya, syukur itu bukan tentang kita memiliki segalanya, tetapi syukur itu tentang kita merasa cukup dan memahami bahwa terdapat makna di setiap nikmat. Masya Allah. Oke, boleh langsung dimulai aja, dipersilakan Dewan Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan li ahlil jinan, tahiyatuhu fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal liqa'il mubarak linatasyawaru wa nata'awana 'alal birri wat taqwa. Wa nas'alullaha an yaj'ala ijtima'ana ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para panitia pengurus yang saya hormati dan semoga Allah rahmati. Tak lupa para hadirin wal hadirat yang telah hadir di tempatnya, insya Allah Allah muliakan, baik yang muda maupun yang tua, baik yang cantik maupun yang ganteng, baik yang berjilbab maupun yang berpeci. Semoga sama-sama Allah jadikan kita min ahlil ibadah, amin, min ahlil jinan wa min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita ucapkan salawat kepada baginda Rasul dengan membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilli zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membuka pidato hari ini dengan
sana, yaitu pernahkah kita semua nih semua yang ada di tempat ini merasa tidak cukup saat kita menjadi diri sendiri dan ingin menjadi seperti orang lain? Betul apa betul? Saya yakini jawabannya 70% dari 100% adalah iya. Mengapa demikian? Karena teman-teman, di era media sosial hari ini kita seringkali mengagumi kehidupan orang lain. Bahkan tidak hanya mengagumi, sampai-sampai kita mempunyai rasa iri terhadapnya. Iri karena cantik, iri karena kaya, iri karena pintar, atau iri karena terkenal. Padahal teman-teman, kita tidak perlu memiliki rasa iri tersebut, karena tanpa sadar dengan rasa iri tersebut kita mulai berubah. Akan tetapi berubah bukan untuk berkembang, melainkan untuk menjadi seperti mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 84 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Dan setiap orang berperilaku sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap manusia mempunyai karakter, potensi, dan perjalanan hidupnya masing-masing. Tugas kita bukan meniru, tetapi mengoptimalkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahkan teman-teman, Allah kembali menegaskan dalam Quran surah At-Tin ayat 4 yang bunyinya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Kalau Allah saja sudah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, lalu mengapa kita sebagai manusia itu sendiri masih sering merendahkan diri dan berusaha menjadi seperti orang lain? Ingatlah teman-teman, ketika kita berusaha meniru seperti orang lain, maka kita tidak akan pernah menemukan rasa kebahagiaan. Lalu apa yang kita temukan? Yang kita temukan tak lain rasa lelah, rasa kecewa, atau bahkan rasa putus asa karena kita tidak bisa menjadi seperti mereka. Ketika kita meniru, kita kehilangan jati diri teman-teman. Akan tetapi ketika kita berusaha mengembangkan diri, maka kita akan menemukan masa depan. Maka hari ini teman-teman, sama-sama kita berjanji kepada Allah dan kepada diri kita pribadi. Hari ini aku tidak akan meniru hanya untuk diterima. Aku tidak akan meniru hanya untuk terlihat keren. Aku akan belajar, berusaha dan berjuang demi menjadi versi terbaik diriku. Karena pada akhirnya teman-teman, menjadi versi terbaik dirimu jauh lebih berharga daripada menjadi tiruan sempurna orang lain. Dan ingatlah teman-teman, janji Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 139 yang bunyinya, wala tahinu wa tahzanu wa antumun a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, jangan pula kamu merasa sedih. Kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.
Itu artinya kita tidak perlu merendahkan diri lagi teman-teman, atau berusaha untuk menjadi seperti orang lain, karena pada akhirnya kita yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah selama kita beriman, berusaha dan berbuat baik. Tidak perlu sempurna, tidak perlu sama seperti orang lain. Yang kita perlu hanyalah tumbuh sedikit demi sedikit di setiap harinya. Buktikan bahwa kita hari ini adalah diri kita yang lebih baik dari hari kemarin. Karena itulah kemenangan yang sesungguhnya. Oke teman-teman, sebelum saya tutup pidato ini, saya mempunyai satu lagu. Siap mendengarkan? Siap. Oi kakak yang sedang resah, jangan terus merasa susah. Bandingkan diri dengan yang lain, hanya dapat buat kita kufur. Sama-sama kita bersyukur atas apa yang kita punya, biar hidup lebih tenang. Syukuri saja apa yang ada. Burung camar terbang tinggi, mengayun sayap menuju lautan, menjadi diri sendiri di setiap hari. Itulah jalan menuju kesuksesan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan datangnya dari diri saya, sedangkan kelebihan datangnya dari Allah. Khuzma sofa wa da'ma kadar.